beresin yang di dalam, di luar pasti ikut beres. Fix. Makanya peliharalah dirimu dan keluar kamu misalnya. Kalau kita tidak terpelihara, jangan harap sekeliling kita terpelihara. Nggak mungkin. Karena ada hukum yang namanya karma. Dalam perspektif ini ya, kita lahir di mana, ibu kita siapa, ayah kita siapa. Semuanya terikat dengan the journey of soul kita gitu. Itu tidak, agama itu kacau. Agama adalah tidak kacau. Artinya harmoni gitu kira-kira. Hanya penderitaanlah yang akan memanggil kita pulang. Kalau nggak ada masalah, lupa Bu. Sering ada yang nanya, Kang Abu gimana sih cara sholat khusyuk? Satu, banyaklah menderita. Pasti khusyuk sholatnya. Jadi jangan nganggap Jibril sekarang nganggur. Enggak Bu. Masa Nabi Muhammad nggak ada, Jibril nganggur sampai sekarang gitu? Enggak. Untuk beralih ikhlas, nggak semua orang layak. Makanya di surat 22 ayat 52, jika kamu punya keinginan, setan akan masuk ke situ. Kalau dunia damai semua, nggak rame ya tuh Bu. Kan kita datang ke sini suruh jadi drama ya? Iya. Kalau lagi punya masalah, jangan pengen cepat masalahnya beres. Selesai yang satu, datang yang berikutnya. Sama aja. Ujung dari Allah, ujung-ujungnya adalah realitas. Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar nggak? Ayo, besok? Bayar karena besok pun hari ini. Nggak ada hari besok, semuanya selalu hari ini. So itulah kenapa life is always now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, saya mendisklaimer ini bukan pengajian, ini belajar bareng. Saya bukan mau ngajarin, bukan mau ngasih tahu, bukan mau menasihati, bukan mau ceramah apalagi. Jangan lupa, nggak ada orang yang berubah karena sering diceramahin, nggak ada yang berubah ya. Kita lagi bicara tentang the whole sunnatullah atau kita sebut sebagai the law of universe gitu. Karena mau gimana pun kita lakukan ibadah, ritual, tapi kita nggak selaras sama yang satu ini, pasti kita akan susah selaras sama hidup gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kita terlalu lama terdoktrin misalkan. Terlalu lama dengan keyakinan-keyakinan, keharusan-keharusan yang kadang-kadang nggak relevan dengan hidup itu sendiri gitu intinya. Nah jadi saya rasa kita pelan-pelan untuk memahami konteks ini lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Kalau ada part yang nggak dimengerti, kita langsung open discuss boleh ya, ibu-ibu ya. Jadi please nggak usah pura-pura ngerti ya, oke? Nah, nanya aja ya. Supaya step by stepnya enak gitu. Baik, karena ini pengajian, jadi saya pinjam pakai tradisi Islam. Di dalam Islam itu ada kata-kata, saya ulang nggak apa-apa ya? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tuh selalu aja. Saya awali dari sini supaya reminding. Ibu-ibu ngomong-ngomong kalau innalillahi, kalau lagi ada kejadian apa kira-kira? Nah, kenapa orang meninggal harus baca itu? Ya, sekarang saya tanya yang kedua. Waktu ada orang meninggal membacakannya pakai hati atau kebiasaan? Ya, kita udah berapa lama ngaji ya ibu-ibu ya? Ya nggak apa-apa sih. Oke. Selalu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dalam bahasa Arab, inna itu sesuatu yang paling pasti gitu. Makanya kalau ada kata-kata inna dalam konteks apapun, pasti itu adalah keniscayaan. Inna atau inna misalnya. Fa inna ma yasarnahu. Itu pasti statementnya adalah sungguh. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Betul? Semua berasal dari siapa? Dan akan kembali ke? Kira-kira ibu-ibu kalau dengar kata-kata semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, kepikirannya apa? Meninggal kan? Jadi kembali ke Allah harus meninggal nggak? Hah? Orang mati dulu ketemu Allah atau ketemu Allah baru mati, yang mana? Atau hidup mulu nggak ketemu-ketemu, yang mana? Sip ya. Nah, itulah kenapa dalam konteks ini kaitannya erat sekali dengan tanda petik yang namanya mati. Oke? Bu, lawan kata mati apa Bu? Bukan, lahir. Nah. Ya, bukan. Jangan aneh-aneh. Ini mah nggak ditonton kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Lahir Bu, lahir lawannya mati. Jadi bukan urusan hidup, karena hidup itu abadi. Nanti kita paham. Life is always eternal.
Gitu ya. Karena nanti kita ngerti bahwa hidup itu bukan masalah kita bangun, tidur, bukan. Nanti kita akan ngerti itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kata kuncinya adalah, kalau dalam perspektif ini, satu sih yang mau diingatkan. Jangan lupa kembali. Kita tuh disuruh pulang, disuruh returning. Berarti kalau kita lagi disuruh kembali, berarti kita lagi menjauh nih, Bu. Betul nggak? Makanya kalau Ramadan, nggak ada kata-kata menuju fitrah, nggak ada. Tapi disuruh apa kita? Kembali ke fitrah. Ibu-ibu umroh haji, tawaf, ngikutin jarum jam, ngelawan jarum jam. Kenapa? Suruh pulang. Gitu. Ini kan kalau kita nggak ngerti-ngerti esensi ini, kita tawaf, sholat, puasa, yang penting raga gerak, menjalankan ritual selesai, tapi nggak ada esensial untuk paham tentang konteks ilahi rojiun ini gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Nah satu aja. Kalau kita bicara dalam konteks innalillah, berarti semua berasal dari siapa? Semuanya nggak kira-kira? Ada kecuali nggak? Nggak ada. Berarti saya, ibu-ibu, tetangga, siapapun ini, sumbernya sama nggak? Source-nya sama nggak? Sama. Kenapa pada berantem sekarang? Gemes. Emes gitu ya. Lucu ya? Jelas-jelas sumbernya sama, source-nya sama, tapi jadi berantem, betul nggak? Berarti saat kita lupa kepada sumber, kita akan lupa siapa diri kita yang sejati gitu. Jadi nanti kalau pakai perspektif ini, ibu-ibu, hidup adalah untuk mengenal ulang siapa dirimu yang sejati. Makanya mengenal ulang dalam bahasa Inggris disebut reminder. Makanya dalam bahasa Quran, reminder ini sering disebut peringatan. Maka Quran sebagai peringatan bukan? Iya, peringatan itu bukan, hayo awas, bukan. Tapi untuk mengingat kembali, reminder. Berarti sebenarnya segala sesuatu yang kita bahas udah tahu belum? Petunjuknya udah ada belum? Qurannya udah ada belum? Udah tahu semuanya nggak? Iya. Aduh, ini tahu kurang kayaknya nih. Kan reminder. Kalau reminder hanya mengingat ulang. Berarti udah ada belum? Udah. Berarti kalau udah ada, kita hanya reminder, mengingat ulang, kembali kepada sesuatu yang sejatinya gitu. Sampai sini oke? Berarti fix ya, kalau kita disuruh ingat ulang, kita semua lagi dalam keadaan amnesia massal, gitu kira-kira. Kita lagi ada dalam keadaan lupa. Betul? Berarti kalau ngomongin dalam keadaan lupa, kita disuruh kembali reminder, disuruh kembali ilaihi rojiun, knowing who really you are. Kenali siapa sih dirimu yang sejati gitu intinya. Betul nggak? Makanya nanti tradisi-tradisi agama tuh cuman kesini kok ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya cuman ingat siapa kamu, siapa dirimu, kamu kesini mau ngapain dan seterusnya. Kata kuncinya adalah satu aja, mengenal diri. Karena nanti kita ngerti ibu-ibu, begitu kita lahir, ya saya selalu ulang-ulang ini nih. Begitu kita lahir, kita langsung ditipu abis-abisan sama kehidupan. Iya. Kita langsung dikasih tahu tentang ide siapa kita. Kamu tuh ini ya, yang ngasih tahu siapa? Orang tua. Kamu tuh begini ya. Jadi sekarang kita lebih banyak kenal ide tentang diri daripada diri sejati. Sok contoh, agama milih nggak? Enggak. Jadi agak kepaksa nggak? Kan nggak milih, bener nggak? Nama milih nggak? Enggak. Garis keturunan milih nggak? Enggak. Jadi kita dikasih ide, kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Kelak si ide ini akhirnya menjadi sebuah identitas. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti boleh nggak saya ngomong gini? Kita semua adalah ketunggalan yang memiliki perbedaan identitas. Betul? Saat kita identitasnya lebih besar, berantemnya pasti lebih besar. Tapi saat kita konteksnya kembali kepada ilahi rojiun, pasti
Nggak akan terjadi banyak berantem. Sampai sini oke? Duh, oke-nya tuh ragu-ragu ya, oke? Oke ya? Tapi misalnya kan kita tuh sudah dijejalin dengan kepentingan kelompok. Iya. Iya. Kita akhirnya menjadi budak-budaknya kelompok itu. Betul. Nah, itu bagaimana kita tetap menyelaraskan diri kita dengan kesadaran itu kan? Iya. Semua orang punya kesadaran. Iya, gini Bu, kalau orang udah sadar, dia tahu dia akan berperan. Tapi kalau orang nggak sadar, dia akan lupa bahwa dia berperan. Contoh, saya kasih contoh. Apa ya yang paling baru ya? Bahlil. Cepet banget sih Bu. Ya, Ibu cinta deh kayaknya ya. Nah, soalnya kalau cinta tuh pasti diinget-inget gitu. Kenapa jadi Bahlil ya? Ya udah. Itu mah variasi hidup Bu, nggak apa-apa udah ya. Contoh, saya kasih contoh. Tom Cruise memerankan, ya rada keren atau Bu lah ya. Iya, nggak maksudnya biar nginget memorinya tuh, gitu. Ya, oh Nicholas Saputra ya boleh. Iya. Maklum kalau audiensnya Gen Z gini ya. Tapi Z-nya tuh Zadul ya, jangan lupa. Nicholas Saputra lah, aduh. Ya oke deh, ya nggak apa-apa, ya. Oke. Tom Cruise memerankan menjadi Maverick. Oke? Berarti saat dia menjadi Maverick, dia perlu menjalankan skrip semua skenarionya si Maverick itu nggak kira-kira? Iya. Dibayar. Enak. Oke? Nah sekarang saya tanya. Kira-kira waktu Tom Cruise berperan sebagai Maverick, dia sadar memerankan sebuah yang namanya peran nggak kira-kira? Iya dong. Dia lagi memainkan dirinya nggak? Enggak. Tapi dia lagi memerankan untuk menjadi penokohan di mana saat itu memang kondisi filmnya membutuhkan peran itu. Oke sampai sini? Padahal waktu kita nonton Maverick, kadang-kadang kita lupa bahwa dia adalah Tom Cruise. Oke? Makanya di sinetron Indosiar, ya. Ini rada turun sedikit nih. Ya jauh. Maaf ya. Ini teman-teman saya yang suka menjadi peran antagonis, begitu dia ke Indomaret ke Alfamart yang datang ketemu sebel, kamunya datang pelakor. Itu mah peran gitu. Padahal dia lagi memerankan sinetron, tapi begitu ke real life-nya, dia dianggap sebagai sifat itu. Gitu nggak kira-kira? That's it. Sampai sini oke? Nah, saat Tom Cruise ini memerankan menjadi Maverick karena memang diperankan oleh sutradaranya menjadi Maverick, artinya apa? Dia perlu memerankan ini sebaik-baiknya. Oke? Dapat sampai sini? Nah, sekarang kita analogikan dalam kehidupan kita. Berarti kita semua punya peran nggak, Bu? Iya. Dan nanti kita akan sangat cantik berperan di kondisi A, di kondisi B, top. Tapi jangan lupa, semua peran itu bukan aku yang sejati. Aku sedang memerankan. Nah ya, saya gambarin lagi nih, supaya agak luas nih. Contoh Bu, si Maverick ini di filmnya membunuh. Jahat nggak? Jahat dong, anggap aja jahat aja ya. Oke, membunuh. Udah membunuh, dipenjara lagi. Oke? Membunuh, dipenjara, dihukum, udah aja. Pada pemeranan Maverick, Tom Cruise akan disebut orang jahat, betul? Betul? Tapi Bu, karena dia memerankannya top banget, si Tom Cruise dapat piala Oscar. Dia dapat anugerah penghargaan The Best Actor, anggap aja begitu. Sip? Jadi ibu-ibu sekarang mau ngelihat siapapun yang kita kadang-kadang nggak suka, dia memerankan top banget ya. Lah betul nggak?
Siapa tahu peran dia oke banget, tapi dia nanti ujung-ujungnya dapat piala loh. Contoh ya. Firaun jahat atau baik? Hah? Kenapa ibu ngomong jahat? Karena ibu pro-nya sama Musa masalahnya. Benar nggak? Kalau kita nggak pro sama Musa, akan ngomong Firaun Jadi urusan baik bukan urusan mana Firaun mana Musa. Kita suka yang mana? Betul nggak? Nah, anggap aja Firaun jahat, anggap. Tapi saat Firaun diutus sama Tuhan untuk memerankan Firaun dan dia menjadi Firaun sebaik-baiknya peran, kira-kira dia memerankan dengan baik nggak kira-kira? Iya dong. Rewardnya oke nggak pasti? So that's why ibu nggak usah usil sama peran. Kalau pengen hidup lebih bahagia dari hari sebelumnya, jangan curi casting orang lain. Titik. Makanya ibu ingat mulu. Paham gak nih? Nah, maaf ya. Saat kita terdikotomis dengan hidup yang hanya hitam putih, kita terprogram untuk melihat ini cuma baik dan buruk gitu. Akhirnya nggak lentur. Akhirnya urusannya cuma baik, buruk, hitam, putih, baik. Padahal hidup ini sangat berwarna. Saya komain nih. Bu, sejahat-jahatnya Firaun namanya ada di Quran. Ya Bahlil nggak ada sih. Tapi mungkin kalau udah dulu lahir mungkin ada sih, mungkin ya. Jadi pegang Fir'aun ya daripada Bahlil ya. Oke, gini. Ibu tuh jangan menyangka Firaun itu nama orang. Bukan. Firaun itu adalah arketipe, sifat, konteks, siapapun bisa menjadi Firaun dengan nama yang berbeda-beda gitu. Contoh, Firaun merasa dirinya Tuhan nggak? Berarti ngerasa bahwa aku bisa ngatur semuanya keinginan aku, pokoknya kenyataan harus sesuai dengan keinginanku, gitu? Berarti kira-kira Firaun banyak menerima kenyataan atau banyak menolak kenyataan? Menolak dong, kan dia pengennya sesuai dengan keinginannya dia, betul nggak? Berarti saat menolak kenyataan dengan kemarahan, Firaun banget nggak kira-kira? Iya, suka gitu nggak dalam keseharian? Jadi saya lagi ngomong di depan siapa? Firaun Wati ya. Paham ya? Nah, saya komain lagi nih. Sehingga saat Firaun dimonumentalkan namanya di dalam Al-Quran, dengan anggap aja kejahatannya, ada orang baca Quran, Bu. Ya ampun, Firaun jahat gini ya. Termotivasilah orang ini untuk tidak seperti dia jadi berbuat baik. Habis berbuat baik mati, masuk surga. Karena berbuat baik dia masuk surga. Sekarang saya tanya, yang membuat dia berbuat baik inspirasi dari siapa? Berarti Firaun membuat orang ini masuk surga nggak? Baik atau buruk? Oh, tadi buruk, sekarang baik lah. Misalnya dalam menjalankan peran itu, dia merusak lingkungan atau merusak lagi rakyatnya dan segala macam, itu gimana? Apa tanggapan kita? Apakah kita bisa menilai, oh dia lagi dalam peran kok? Padahal kan kerusakannya itu dampaknya kan panjang ya. Dan itu gimana? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita ngelihat ada kerusakan, mau ngikutin nggak kira-kira? Nggak usah, jangan. Tapi jadikan pelajaran. Terbawa emosional kita ngelihat dia gimana? Apa kita berhak untuk membenci dan... Iya, ibu mau membenci, yang rugi ibu masalahnya. Ke pasar aja. Iya kan? Sekarang pertanyaannya mau dampak mau apa? Semua nggak ada yang tidak terdampak. Semua konteks kehidupan, semuanya saling berkaitan gitu kira-kira. Gitu loh Bu. Saya kasih contoh nih. Udah nggak usah jauh-jauh ke Firaun, ya. Karena kalau ke Firaun tuh nunjuknya ke sana. Contoh, anak kecil mecahin telur. Saking ibunya ngambek, anak kecil telur harga 10.000, 15.000 dipecahin telurnya sama dia, dan dia mungkin nggak sengaja. Si ibunya karena emosi, kamu ya buak-buak dimarahin. Si ibunya kehilangan 15.000, tapi ibunya menanam luka seumur hidup buat anaknya karena dimarahin. Berdampak gak? Gimana? Gitu Bu. So semuanya pasti ada interkoneksi dampak gak kira-kira? Yes. Kata kuncinya, semua apapun yang di luar diri kita, itulah kenapa dalam perspektif Nabi Muhammad perlu menjadi yang namanya ikro. Contoh,
Firaun jahat berdampak benci. Yang rugi saya pasti. Karena saya hidup dalam kebencian. Tapi kalau ngerti ini bukan benci sih, tapi accept. Dan saya ngambil pelajaran, kayaknya dengan akal rasional saya itu nggak bagus. Saya ngambil pelajaran nggak akan kayak gitu deh, gitu kira-kira. Nah, Bu, jangan lupa ya, nerima bukan berarti setuju, beda. Nggak harus setuju, tapi terima dulu kondisinya. Bahwa memang ada kenyataan seperti itu, dan konteksnya semuanya adalah untuk mengambil pelajaran. Jadi boleh nggak benci sama Firaun? Terserah, tapi ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang ruginya? Gue gitu, aku. Terus dan kondisinya terjadi gitu. Gitu Bu, kira-kira. Dapat ya? Berarti pertanyaannya begitu kita punya analogi dan akal yang lebih luas. Kalau dia melakukan kerusakan, yang saya lakukan adalah kebaikannya. Saya mau menjadi agent-agent yang pembaharuan gitu kira-kira. Dan itu semua konteksnya adalah pilihan. Sampai sini oke? Dan jadi sebenarnya intinya itu adalah kalau kita saling mempelajari sesuatu kehidupan, meskipun orang lain itu harus menjadi contoh. betul. Makanya Bu, jangan lupa semua hukum hidup gak bisa lepas dari everything is always paradox namanya. Pasti. Makanya maaf ya, kalau Quran ngajarin jangan senang-senang banget, jangan benci-benci banget, tengah-tengah aja. Kenapa? Karena kalau kita over the limit, terlalu high atau terlalu low, yang rugi pasti kita. Sok ibu-ibu pernah nggak mendambakan, mengidolakan seseorang, tiba-tiba melakukan hal yang nggak asik, jadi benci banget, pernah nggak gitu? Ya benar nggak? Ya dulu lebay banget, wah gitu. Ya, begitu enggak yang ujung-ujungnya sebelah sana tuh kan. Iya. Betul nggak? Momennya udah hilang, kebenciannya masih ada nggak? Cebong sama kampret masih berantem sampai hari ini coba. Lucu itu. Maha cebong, maha kampretnya udah baikan gitu. Yang ngikutin kebenciannya masih ada, kan yang rugi kita gitu maksudnya. Oke? Jadi sebenarnya seperti ini ya, kita melihat TV aja gitu ya. Begitu TV itu adegannya serem apa bagaimana. Selesai ya udah, kita nggak berdampak. Betul. Dan ibu ngelihatnya di TV lagi. Lah, sekarang saya tanya, apa yang ibu lihat di TV sama kenyataannya bisa beda nggak? Banget, Bu. Bu, saya di broadcast tuh hampir 10 tahun. Untuk ngomongin konteks apa yang ditayangkan, wah udahlah Bu. Udah aja. Artinya apa? Kita jangan ketipu dengan konteks ilusi gitu. Coba, kita ikut benci gara-gara omongan orang yang nggak kenal, gara-gara dia ngomong ikut benci, rugi amat gitu. Kenal enggak gitu misalnya. Betul nggak? Oke sampai sini? Oke nggak ini? Jadi Firaun baik atau jahat? Terserah. Paham ya? Nah, maaf banget. Tipikal orang-orang yang mindsetnya narrow, susah nerima gini-gini nih. Dia cuma ngelihat mana kafir, mana Islam. Dia cuma ngelihat mana bid'ah, mana oke gitu. Dia cuma macam-macam. Dia hanya berbicara dalam konteks hitam putih gitu hidupnya. Makanya semakin hitam putih kita, semakin kaku pasti hidupnya. Selesai aja. Kenapa? Tidak banyak dengan konteks, jangan lupa Bu. Ini kita loncat kanan loncat kiri nggak apa-apa ya, sambil ngomongin hukum-hukumnya ya. Dalam hidup selalu ada selain paradoks namanya relatif. Bu, kalau semua orang kayak Nicholas Saputra, ada orang ganteng nggak? Nggak ada semua ganteng. Berarti yang ganteng perlu ada yang buluk nggak kira-kira? Perlu. Jadi buluk dibutuhkan nggak? Paham ya? Karena kita mau ngomongin ini lebih baik, pasti dikaitkan. Makanya dalam hidup nggak mungkin kalau nggak ada interkorelasi. Indonesia tuh lebih baik, iya dari apa? Ada ini, ada ini. Indonesia lebih nggak baik dari apa? Ada ini, ada ini. Selesai. Tapi balik lagi kalau kita ngerti dalam konteks ini, nggak hitam putih. Indonesia mah bukan lebih baik, lebih buruk. Beda aja. Di Jepang tertib, di kita nggak tertib, beda. Bukan baik buruk. Misalnya gitu.
Gitu ya. Dan nanti kita lebih luas terhadap variasi-variasi kehidupan karena kenapa? Satu aja. Hidup ini selalu memiliki konteks yang namanya dinamis. Gitu. Oke, Bu? Jadi kalau kita nggak dinamis, nggak adaptif, pengennya gitu mulu, nggak ada perubahan, belief sistemnya itu terus, pemikiran itu terus, wassalam aja, Bu. Punah nggak lama, udah pasti. Semua yang tidak adaptif hukum dalam semesta itu pasti punah. Pasti. Dinosaurus sekuat apapun nggak adaptif, punah. Misalkan Nokia sekeren apapun, sekuat apapun, nggak adaptif, bangkrut tetap gitu. Kenapa? Karena kata kunci dalam hidup ini adalah dinamis. Berarti pertanyaan saya, kalau dinamis harus merubah masa lalu nggak? Susah nggak? Susah banget. Makanya, kenapa dalam filsafat hidup itu disebut suffering? Penderitaan. Kenapa? Yang paling susah kita lakukan dalam hidup adalah kebiasaan. Itu PR banget gitu. Nah maka, kalau kita tidak berubah membiasakan kebiasaan yang terus bertumbuh, kita akan stuck di level-level yang rendah gitu kira-kira. Oke? Oke nggak ini? Sip? Berarti kita perlu 360 view nggak kira-kira? Iya. Sudut pandangnya harus luas, Bu. Maka, ingat nggak waktu kita bahas di 4 pertemuan lalu? Satu aja, Bu. Jangan terlalu cepat memaknai dan menilai. Titik. Karena begitu terlalu cepat memaknai dan menilai, kita jadi reaktif. Dikit-dikit salah. Wah, capek, Bu. Lelah banget loh. Padahal bisa jadi salah dengar. Betul nggak? Salah baca. Salah lihat. Akhirnya decision making itu nanti berkaitan sama jiwa kita gitu. Maka maaf banget, orang yang ininya narrow, jiwanya pasti banyak tekanan, pasti aja. Nah hari ini rencananya kita mau cek jiwanya satu-satu gitu. Gitu, supaya nanti ibu-ibu pulang dari sini punya level kontemplatif gitu. Boleh ya? Oke. Sampai sini dapat? Nah, saya mau balik dulu nih. Jadi maksud ilahi rojiun tuh maksudnya apa? Maksudnya apa? Kembali ke Allah tuh maksudnya apa? Mati. Hah? Oke, ulang ya. Saya ulang-ulang ini nih. Bu, Allah itu apa sih? Pencipta. Ya, itu jawabannya normatif sekali ya. Sang pencipta. Satu nih. Saya gambarin dulu ya. Karena kalau nggak kenal sama Allah, nanti jangan-jangan nyembah nggak tahu nyembah siapa lagi gitu. Tuh nggak? Ngomong Allahu, gini Bu, orang yang ngomongin Allahu Akbar belum tentu dia kenal sama Tuhan, belum tentu. Makanya kenapa Nabi Muhammad selalu mengingatkan, awaludin ma'rifatullah, kamu sebelum menjalankan agama, kenal dulu sama Tuhannya. Jangan-jangan kita nggak tahu nyembah siapa loh. Terus sekarang saya tanya, sholat disuruh mengingat Allah nggak? Waktu ibu sholat ingat siapa? Iya, ya Allah tuh yang gimana nggak tahu di sini gitu. Lah di surat 20 ayat 14, Innani anallah, aku ini Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, bener nggak? Iya. Jadi makanya orang sholat tuh banyak yang quote and quote nggak khusyuk karena yang diingatnya nggak tahu apa gitu loh. Bu, sholat disuruh mengingat atau mencari? Coba ada Quran nggak? Tolong buka dulu. Surat 20 ayat 14. Satu aja, tolong bukain. Bu, kita loncat-loncat nggak apa-apa ya? Nah, sip. Iya. Nggak, tadinya saya mau nggak melanjutin, tapi nggak apa-apa lah gini-gini dikit. Iya. Pokoknya kita nggak cepat-cepat ngeberesin modul nggak apa-apa ya. At least pulang dapat new perspektif. 20 ayat 14. Coba dibacain. Sungguh apa? Sungguh aku ini Allah. Sungguh apa? Ini nih ya, ini kata kunci nih. Sungguh aku. Bukan. Oke, lanjut. Tidak ada Tuhan selain aku. Terus? Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk mengingat siapa? Iya. Jadi sholat itu ngingat apa sih? Ulangi lagi Bu. Okay. Ulangi. Sungguh aku ini Allah. Jelas tuh kalimatnya. Sungguh
Ibu-ibu kalau ngomong aku nunjuknya kemana? Dada ini mah. Tapi kalau tanpa sadar, kalau aku gini nggak? Iya. Berarti gini tuh nunjuk keluar atau ke dalam? Nah. Jadi sekarang, maaf nih ya. Orang bisa menyembah Allah yang entah di mana, tapi lupa ngurus ini nih. Betul nggak? Makanya dalam perspektif ini, aku itu nanti kita bagi. Ada aku 1, ada aku 2, ada aku 3, ada aku 4. Nanti kita bagi ini. Itu 1. Supaya nanti kalau kita ngomong, innani anallah, Allah. Apa sih gitu? Betul nggak? Maka ketika ini hanya dibunyikan, bagus-bagus aja sih. Tapi baru bunyi. Makanya dalam tradisi tasawuf, Allah itu bukan hanya nama. Tahu nama, belum tentu tahu rupa. Tahu rupa, belum tentu tahu rasa gitu. Makanya Bu, sorry to say, sholat tetap nomor 2. Nomor 1-nya syahadat. Betul nggak? Berarti kalau nomor 1-nya belum checklist, tiba-tiba nomor 2, pasti chaos. Kenapa? Rata-rata orang yang Islam syahadatnya turunan. Betul nggak? Nggak syahadat lagi tiba-tiba, aku Islam. Bener kan nih? Oke. Sampai sini oke? Oke? Oke. Nah, sekarang balik nih. Kita mendescribe dulu Allah supaya kita mudah dalam tanda petik melihat dari sudut pandang gitu. Describing nih ya namanya juga. 1 Bu. 1 ya. Di surat 24 ayat 35 itu ada kalimat Allahun Nur, I am the light. Cahaya. Jadi dia itu adalah cahaya, light. Jadi kalau kita mau bicara awal, dia ini adalah energi. Ibu-ibu bisa datang ke sini nggak kalau nggak ada energi? Nggak bisa dong. Ulang ya. Allah itu apa? Sekarang saya tanya, di semesta raya ini ada nggak yang nggak tercipta dari energi? Nggak ada. Oh ya ibu-ibu mau pengingat, kalau ini semesta raya ya, ini nih, bumi itu cuman gini nih Bu. Nih segini nih. Kecil banget nggak? Kalau bumi segini, Jakarta segimana? Kalau Jakarta lebih kecil lagi, kita segimana? Nah, makanya nggak usah ngerasa penting gitu Bu ya. Nah, kecil banget gitu. Di sini hilang 1, nggak ngaruh lah gitu kira-kira. Kenapa saya bayangin gini? Orang begitu ngomong Allahu Akbar tuh nggak ngerti akbarnya Tuhan tuh gimana sih gitu. Jadi nggak ada power gitu. Karena waktu sholat begitu Allahu Akbar kamu udah nggak ada gitu kira-kira. Kenapa? Nothing. Kita masuk kepada nothingness yang kamu paham bahwa udahlah, you are nothing gitu, quote and quote. Sehingga saat kita meniadakan ini nih, nanti kita sebut aku 4 dan aku 3, baru akan ngerti konteks, oh mengingat aku tuh bukan hanya aku yang di level 4, di level 3, tapi ada supreme di 2 dan di 1 gitu. Oke Bu? Aduh oke nggak ini? Hah? Paham ya? Nanti saya bahas ke sini nih. Tapi 1 dulu aja, ini sebenarnya lagi ke sana atau lagi ke sini? Lagi keluar atau lagi ke dalam? Iya. Disuruh ingat atau disuruh menuju? Berarti udah ada atau belum? Cuman nginget udah ada, kamunya lupa. Berarti Bu, yang kita bahas ini sebetulnya semuanya udah ada belum di sini? Udah. Petunjuk ada di sini nggak? Quran ada di sini nggak? Semuanya. Cuman lu lupa. Dah, ulang ya, pelan-pelan nih. Jadi 1, Allah adalah berarti segala semua keberadaan itu nggak mungkin kalau tanpa adanya energi. Nah, saya mau kasih piramid dulu Bu. Nih. Kita tuh dari satu kesatuan turun menjadi manyness namanya.
Jadi yang namanya perbedaan. Jadi kalau ini adalah kesatuan, begitu turun, ini jadi banyak perbedaan di sini. Sekarang saya tanya, semakin ke bawah, gapnya semakin banyak nggak? Semakin terkotak-kotak nggak? Semakin tersekat-sekat nggak? Padahal kalau kita ngerti, yang tersekat ini sumbernya datangnya dari sini yang sama gitu. Contoh-contoh. Ini mineral water, turun ke sini jadi aqua, amidis, le minerale, equil. Yang beda harganya aja. Tapi semuanya sumbernya dari konteks air yang sama nggak kira-kira? Begitu turun ke bawah, begitu turun menjadi ide, merek, identitas, kita lupa bahwa semuanya sumbernya sama gitu kira-kira. Paham Bu? Oke ini. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau ada di wilayah bawah, ngelihat teman sebelahnya beda-beda nggak? Beda. Tapi kalau dilihatnya di atas, sama nggak? Kenapa? Begitu ngelihat di atas yang dilihat manusia. Begitu turun ke bawah yang dilihat apa? Identitas. Identitas itu saya sering sebut orang. Ibu ini orang apa manusia? Kita ini manusia apa orang? Manusia yang lagi mengorang. Sok ibu kalau ketemu teman arisan baru belum ketemu, mana yang ditanya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang pasti. Benar nggak? Berarti yang dia tanya identitasnya atau aslinya? Identitas. Padahal semua itu innalillahi. Semuanya berasal dari siapa? Allah. Berarti kita datangnya dari mana? Allah secara esensi. Tapi nggak usah soal-soalan, hati-hati. Begitu ngerti ini, paham. Begitu nanti arisan, ibu asal mana? Aku berasal dari Allah. Nggak usah. Biasa aja ya. Oke sampai sini? Berarti makin ke bawah, itu makin solidify namanya. Become more solid namanya. Semakin menina, semakin terkotak, semakin tersekat. Kenapa? Dilihat dari perbedaan-perbedaan, salah satunya identitas. Perlu ibu-ibu ketahui, semakin orang ke bawah, semakin mendunia namanya. Paham? Berarti kalau orang duniawi, dia ngelihatnya pangkat. Jenderal dia hormat, tukang sapu dia hina. Itu duniawi banget. Kenapa? Punten ya, ini saya kasih contoh analogi simpel ya. Karena dia anggap bahwa tukang sapu sama jenderal yang patut dia hormati, pangkatnya yang lebih gede adalah jenderal. Berarti dia lagi ngelihat orangnya nggak? Tapi lihat manusianya nggak? Tapi saat dia tauhid, saat dia syahadat, mau jenderal, mau tukang bakso, mau presiden, nggak penting. Di hadapanku semuanya adalah manusia. Di hadapanku semuanya adalah percikan Tuhan yang sama. Paham Bu? Oke? Nah sekarang duniawi itu dianggap, tetangga duniawi banget ya, kenapa? Lamborghini-nya banyak gitu. Rumahnya gede gitu misalnya. Nah itu namanya nyinyir religius Bu. Ya. Iya. Terus habis itu sama, padahal nggak pernah tahajud loh gitu. Iya mulai. Terus akhirnya apa coba? Nggak apa-apa aku mah sekarang di dunia ini kere gitu. Yang penting nanti di akhirat. Pasti lebih kere, udah pasti. Karena akhirat itu hasil tanaman dari dunia. Paham Bu? Oke? Paham? Jadi semakin solidify, semakin ke bawah, semakin dunia, semakin mengorang. Semakin ke atas, semakin akhirat gitu. Jadi waktu ibu-ibu ngelihat ada orang pakai bajunya nggak matching terus komen ngejelekin, ibu-ibu duniawi banget gitu. Misal, gitu, komplain mulu. Gitu. Kenapa coba? Ngelihat perbedaan dia jelek, aku bagus. Betul Bu? Bu kalau kita ngerasa lebih bagus dari orang lain, sombong nggak? Sombong sifatnya siapa? Tapi jangan setan gitu biasa. Ini setan di sini nih. Syaitan. Pasti yang dilihat sekatnya, bedanya, jeleknya, kekurangannya, hal-hal yang dilihat itu aja. Lupa ngelihat ininya nih.
Oke Bu? Oke nggak ini? Kira-kira keseharian lebih banyak di dunia, lebih banyak di akhirat? Nah, makanya doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Tapi doanya nggak ngerti, beres sholat gosip lagi, sama aja. Gibah lagi. Ibu punten ya, mohon maaf. Berarti ada nggak orang yang sholatnya di level dunia? Ada. Coba orang yang sholatnya di level dunia yang gimana coba? Satu, pasti nyari pahala. Pasti pengen surga. Nah Tuhan jadi bingung, ini sholat apa transaksi sih gitu. Bu, ada nggak orang yang tahajud pengen proyeknya lancar? Itu sholatnya di dunia atau di akhirat? Gitu. Sip, mantap. Karena tipikal-tipikal di akhirat itu udah mulai masuk ke dalam level yang namanya oneness namanya. Contoh. Ibu ngelihat tulisan-tulisan ini nggak? Gini. Contoh ya. Ibu ini anggap putih bersih ya. Anggap putih bersih ya. Saya mau nanya sesuatu, Ibu cepat-cepat langsung jawab ya. Dah. Ya kalau cepat tuh cenderung jujur. Nah, ya. Kalau ada orang ditanya, udah mau bohong nih pasti nih. Gitu. Iya. Kalau gitulah pokoknya ya. Siap ya? Siap. Ibu ngelihat apa sekarang? Nah. Once ibu ngelihat titik, fix ibu-ibu memang duniawi banget orang-orangnya. Kenapa? Layar putih segitu banyaknya, kenapa fokus sama titik yang kecil ini gitu? Iya, kenapa nggak ngomong layar putih gitu misalnya? Betul nggak? Berarti konteksnya ada dua nih, ada yang ngelihat titik, ada ngelihat yang putihnya, betul nggak? Tapi rata-rata ngelihat sini nggak? Solidify, spot gitu. Dan jangan lupa, begitu kita spotting something di orang lain, semuanya ada di sini. Contoh, ini nyebelin, berarti di sini ada. Karena dia yang kita ucapkan hanyalah refleksi dari sini. Sampai sini oke Bu? Dapat ya? Berarti orang lain A, orang lain B, orang lain C, refleksi dari dalam nggak kira-kira? Yes. So itulah kenapa tradisi Islam mengajak beresin yang di dalam, di luar pasti ikut beres. Fix. Makanya peliharalah dirimu dan keluar kamu misalnya. Kalau kita tidak terpelihara, jangan harap sekeliling kita terpelihara. Nggak mungkin. Oke Bu? Ya. Jadi kalau ketemu orang yang nggak ngenakin tuh, nggak kesal. Jajan gue dulu nih. Bukan jangan-jangan emang Bu. Iya, karena siapapun yang di luar hanya push the button. Contoh. Ibu pernah nggak orang ngejelekin nama kita sakit hati? Pernah nggak? Sekarang saya tanya. Ya perhatian, apapun namanya ya. Sekarang saya tanya. Kenapa bisa sakit hati? Karena sakitnya udah lama ada. Cuman dia ngingetin. Oke, sampai sini. Ada orang ngebel, belnya di dalam. Mencet, bunyinya di dalam nggak? Belnya udah ada dari tadi, cuman ada yang mencet. Jadi kalau kita sakit hati, marah, benci, iri, dengki, khawatir, apa semuanya ada di luar atau ada di dalam? Gitu, top. Nah ini udah mulai akhirat sekarang deh. Iya. Bu maaf nih, saat pembicaraan ini kita di sini nggak ada perbedaan, nggak ada sekat, kita menghargai, kita happy dan lain-lain. Akhirat banget nggak nih? Iya. Pulang, silahkan kembali ke masalahnya masing-masing. Udah selesai. At least, ingat, akhirat dan dunia itu kaitannya bukan dalam konteks geografis, tapi dalam wilayah yang namanya value. Rasa. Sampai sini oke? Oke? Nah, itulah kenapa Adam turun ke dunia. Bukan kayak Mr. Bean, bukan. Dari kesadaran puncak turun menjadi solidify gitu.
Termasuk kita nggak, Bu? Iya. Begitu lahir langsung dikotak-kotakin nggak? Nah, kamu keluarga ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu beda sama itu. Dikotakin nggak? Berarti kita lahir ke dunia. Ya. Oke. Berarti sekarang saya tanya, kalau pengen lepas dari dunia, dunianya harus dilepasin nggak? Supaya naik ke sini. Nah, kelak dunia ini akan saya sebut namanya jadi program. That's all whole your program. Jadi nggak bisa ngomong aku tuh keturunan pelit. Enggak, emang latihan pelit tiap hari. Emang program pelitnya tuh kenceng gitu. Aku tuh kayaknya emang DNA pemarah deh. Enggak. Iya. Pak, paham nggak maksud saya, Bu? Iya. Jadi yang menciptakan program siapa? Datang dari luar, kita pelihara. Bertanya ya. Ya. Itu kan tadi kita begitu kita lahir ke dunia, itu kan value ya, nilainya di ke dunia gitu. Betul. Nah, itu terus kita kan banyak hal yang mempengaruhi kita sehingga kita menjadi identitas. Tuh. Nah, misalkan nih ya, misalkan punya niat baik, kan kita punya anak juga ya, supaya tidak terulang gitu, tidak terdistraksi dengan banyak hal tuh. Ada nggak sih kira-kira yang maksudnya big picture-nya gimana sih supaya tidak terulang seperti kita yang banyak terdistraksi dengan program-program yang harusnya nggak perlu ada di kita gitu. Sip. Satu, Bu. Kira-kira programnya nggak cocok di ibu, nggak berhasil di ibu, jangan diajarin sama anak. That's it. Itu namanya reparenting, memutus gelombang parenting dari atas, putus di kita, yang nggak oke di kita, ke anak jangan diturunin kita misalnya. Gitu, Bu. Dan nanti semuanya saling belajar. Contoh, saya rasa ini tuh kan ada boomers ya, Y, milenial ke atas. Untuk ngomongin ibadah, itu puncak fearness-nya tinggi banget, Bu. Contoh. Kalau kamu nggak sholat, kamu dosa, gitu? Itu lagi nanamin fearness nggak? Nah, sekarang ke anak-anak Z, cucu Z, Alpha, jangan gitu lagi, udah. Nah, sip. Kenapa? Karena ternyata nggak berfungsi. Bukan nggak berfungsi sih, nggak berhasil. Tapi kita nggak bisa nyalahin itu, nggak bisa. Kenapa coba, Bu? Nanti kita akan bicara karena ada hukum yang namanya karma gitu. Karena nanti kita akan ngerti, Bu, dalam perspektif ini ya, kita lahir di mana, ibu kita siapa, ayah kita siapa, semuanya terikat dengan the journey of soul kita gitu. Jadi nggak cap-cip-cup, enggak, Bu. Nggak, kamu sini enggak, semuanya based on system gitu. Jadi kita nggak bisa nanti kalau pada saatnya ngerti, everything will make sense dan everything kita pasti akan accept. Kenapa? Ya elah, gitu doang. Gitu, Bu. Itulah kenapa orang bisa marah, benci, iri, dengki, dan seterusnya. Satu, karena tidak mengerti. Less understanding gitu. Sampai sini oke? Ini kayaknya waktunya udah habis ya. Bel udah pulang. Udah bel pulang nih. Oke. Ya, sok, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tenang, Bu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, atau gini saya ulang pertanyaannya. Sampai sini dapat sesuatu nggak? Sip, mantap. Berarti kita punya dua sistem nih ya. Melihat dengan kacamata dunia dan melihat dengan kacamata akhirat. Ulang ya. Kalau ibu-ibu ngelihat pakai kacamata dunia, cenderung berantem nggak? Kalau ngelihat pakai kacamata akhirat, cenderung damai nggak? Dah. Awas dikit-dikit ada teman pakai kalung salib, kafir. Itu kan dunia banget. Kita ditanamkan salib itu adalah A, B, dan seterusnya gitu. Betul nggak? Padahal lambang palang merah gitu misalnya. Bisa nggak? Bisa. Semua tergantung apa yang kita describe, apa yang kita maknai gitu kira-kira. Oke, Bu? Oke. Paham? Paham? Berarti mengingat Allah kalau pakai perspektif ini apa kira-kira? Hah? Kan disuruh ingat Allah tuh.
Artinya, ingat bahwa hati-hati terhadap keterkotakan meniness untuk mengingat bahwa kamu tuh oneness loh, gitu. Eling. Jadi kita nggak akan lagi ngejelekin A, ngejelekin B, ngerendahin A, ngerendahin. Nggak akan. Kenapa? Ya elah, dia sama aku sumbernya sama. Allah bikin agama nggak? Enggak. Enggak lah, Bu. Iseng banget Tuhan bikin agama. Masa sih agama banyak satu, aku masuk gitu. Agama itu kan hasil konteks dari peradaban. Makanya agama itu artinya A itu tidak, agama itu kacau. Agama adalah tidak kacau, artinya harmoni gitu kira-kira. Jadi agama ada di bawahnya. Di mana? Di bawah. Agama? Agama yang mana dulu nih? Kalau kita bicara agama institusi, di sini nih. Kan gini Bu, agama itu saat ini mengalami degradasi dari fungsinya. Yang asalnya the way of life untuk konteks menuju Tuhan, sekarang jadi kayak ormas besar gitu. Makanya jadi misionaris, banyak-banyakan. Nah kalau ibu bicara dalam konteks religion as konteks sebagai institusi, fix di sini banget nih. Gitu. Berarti sekarang saya tanya, maaf nih ya, maaf banget nih. Mau dia, Bu, ngomong-ngomong ya, kalau saya lahir di Vatikan, kayaknya nggak akan Islam deh. Benar nggak? Iya. Masa Vatikan Buddha, Bu? Katolik atau Bu? Iya. Ya, lahir di mana Vatikan, agama apa? Kejawen. Mantap. Oh, Vatikan nama desa ternyata ya. Desa Vatikan di Sleman gitu. Nggak apa-apa sih. Ini oke, Bu? Paham? Paham ya? Jadi kalau lagi nyetir disalib itu bukan karena Kristen ya? Iya benar Bu. Itu kalau disalib jadi nggak auto Kristen, nggak, dadah aja. Oke, dapat? Paham ini? Paham ya? Nah, musyahadah yang namanya syahadat, yang namanya ketauhidan itu adalah melepaskan diri dari sekat untuk melihat segala sesuatunya tuh oneness gitu loh, Bu. Pernah dengar kata tauhid nggak, Bu? Suka baca surat Al-Ikhlas nggak? Qul huwallahu ahad. Kan itu ayat surat langganan ya? Udah langganan all the time, itu trikul udah pasti aja. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, falak. Nah, dah. Trikul aja udah. Nah, saat kita bicara qul huwallahu ahad, kira-kira lagi ada di sekat atau lagi ada di oneness? Oneness ini yang namanya ahad. Berarti kalau kita nyadar innalillahi, semua ahad, semua sumbernya sama, yang beda cuma identitas. Cenderung berantem nggak, Bu? Nggak mungkin. Tapi kan karena nih pola pikir, dogma, doktrin, belief system, pengetahuan beda-beda, cenderung bisa nempel di sini terus nggak kira-kira? Makanya di surat 616, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu akan dijauhkan dari jalan Allah. Kenapa? Ikut-ikutan masalahnya. Orang lain gini, ikut. Orang lain gini, ikut. Kenapa? Dia mengikuti sebuah sistem yang kalau bahasa sekarang viral dianggap benar gitu kira-kira. Padahal viral belum tentu benar, belum tentu. Oke? Berarti supaya kita nggak ikut-ikutan, gimana caranya? Menjadi diri sendiri. Kenal diri gitu. Supaya kita nggak terlalu terombang-ambing dengan pokoknya, katanya. Bu, maaf banget ya, orang hari ini saking people pleasingnya, mau pakai apa aja nanya ke orang lain, ini aku bagus nggak pakai ini? Saking kenapa? Saking pengen masuk ke dalam konteks majority, yang akhirnya dia nggak punya percaya diri gitu. Dan maaf banget ya, apa yang saya survei hampir 14 tahun ini, Bu. Kebanyakan orang justru takut menjadi dirinya sendiri gitu. Dan kecanduan, obsesif tradisi Buddhism disebut suffering call us back home.
Hanya penderitaanlah yang akan memanggil kita pulang. Bu, orang nggak menderita, nggak banyak masalah, nggak pahit hidupnya, nggak akan belajar gini-gini, Bu. Iya. Rata-rata yang ngaji sama saya tuh hidupnya masalahnya gede semua. Enggak, di sini mah enggak. Ini mah di tempat lain. Iya. Saya ributnya sama suaminya, ributnya sama pasangannya, udah semuanya konteksnya masih ada masalah. Berarti masih ada calling untuk kalau nggak ada masalah lupa, Bu. Sok ibu, kan sering ada yang nanya, Kang Abu gimana sih cara sholat khusyuk? Satu, banyaklah menderita, pasti khusyuk sholatnya. So ibu kalau sholat khusyuk lagi banyak masalah nggak? Kalau lagi happy, dah happy itu. Tapi kalau lagi susah nih, Allah, ya Allah. Ya. Bak di sini nih. Sistem. Oke, Bu. Jelas ya? Kan kalau pewahyuan itu anggapannya gini, Allah nurut. Siapa sih yang paling pertama dapat wahyu siapa? Bukan, Jibril. Ya kan melalui Jibril. Ya, malaikat, malakut itu artinya potensi. Your potential. Iya dong, masa di luar. Jibril itu dari kata jabarul, sesuatu yang menjelaskan. Something explanation. Gitu loh. Jadi jangan nganggap Jibril sekarang nganggur. Enggak, Bu. Masa Nabi Muhammad nggak ada, Jibril nganggur sampai sekarang gitu? Enggak. Setiap manusia punya potensi. Setiap manusia punya potensi menerangkan, menjelaskan. Namanya tiap kita pasti punya Jibril gitu. Paham ya? Bukan Jibril, bukan. Nah. Ya kecuali di level-level sini, oke lah, ya apa-apa. Duh, jadi lupa mau ngomong. Ya, yuk kita renungin ya Bu ya. Kita renungin betapa asbunnya orang, cuman bunyi tanpa ngerti. Cuman bunyi tanpa ngerti, padahal ini nanti punya basic design yang dalam banget. Contoh. Allah nyuruh ke Jibril nih ceritanya. Ini kita pakai teatrikal supaya gampang ya Bu ya. Jibril kasih tahu ya ke Muhammad nih. Jib, ya boleh. Oh tapi biar lebih keren Gab ya. Karena udah keren Gabriel. Ini ada yang berantem, enggak Gabriel, bukan Jibril. Ya elah, itu juga kali gitu. Coba Bu kebayang nggak? Ada yang ribut. Contoh. Wah Bu, ini ya perennial problem di masyarakat Indonesia. Bentar lagi Desember nih. Boleh nggak sih? Nah. Udah kita nggak main di situ ya, udah nggak main ya, udah. Oh main aja. Ya itu mah mainan tetangga lah, udah ya. Oke, gini Bu, Allah nyuruh ke Jibril. Gini ya, anggap ahli kelas gitu. Jibril ngomong ke Muhammad cool. Kira-kira Nabi Muhammad mengurang perkataan coolnya nggak? Gini. Contoh. Ibu saya mau ngasih komen. Ibu ucapin ya. Ibu-ibu tolong katakan saya. Kan ibu-ibu nggak mengulangi lagi. Katakan saya. Tapi coolnya ikut dibaca. Bener kan? Cool. Jadi siapa yang ngomong dong kalau gitu? Betul nggak Bu? Kenapa coba? Saking literer, nggak masuk kepada konteks-konteks esensi. Kenapa jadi tadi saya bilang, untuk beralikhlas nggak semua orang layak. Enggak maksudnya ibu kalau gitu mah gitu-gitu aja nggak apa-apa. Nggak maksud saya, bukan jadi ini pas sholat, ini cool atau enggak. Jangan, udah biasa aja. Cuman, gini. Ini ayat ngajak kita ngomong atau ngajak kita ngalamin gitu maksudnya. Gitu. Jadi hanya orang-orang yang udah di akhir, tuh kan nggak enak ya kalau nggak ngerti orang ngomongnya ya. Hanya orang-orang yang udah di oneness ini yang baru bisa ngomong ahad. Jadi cool itu bukan katakanlah, bukan. Tapi I experience, aku udah nggak benci dengan beda ini selesai. That's it.
ahad. Itu namanya ikhlas. Berarti orang yang ikhlas, kira-kira dia punya mindset oneness atau maniness? Oneness, udah nggak ada, udah deh. Nggak ada batasan gitu. Paham? Nah sekarang dijadiin bacaan sholat, diulang-ulang, tapi nggak oneness gitu maksud saya. Bu punten mohon maaf ya, ada nggak orang beres sholat ngejelekin orang? Ada? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Berarti begitu dia qul huwallahu ahad, dia baru bunyi. Bukan experiencing gitu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi maksud saya, yuk kita praktekin oneness ini bukan hanya kata-kata dengan ngomongin al-ikhlas gitu, bukan. Dilatih. Apa latihannya? Beda, jangan langsung ngejudge. Karena beda belum tentu salah. Jangan reaktif. Jangan cepat-cepat ngerendahin. Macam-macam deh gitu. Sehingga saat kita mulai dari bawah naik ke atas, dari dunia naik ke akhirat, inilah kalau dalam perspektif disebut namanya mi'raj gitu Bu. Contoh. Bu, segala semua problem hidup, kesel benci, semua datang dari apa coba? Keinginan. Betul nggak? Jadi masalah ingat baik-baik Bu. Ibu kalau ditanya lagi, awas nggak boleh jawab begini. Masalah banyak nggak? Banyak, jangan. Satu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian. That's only problem. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya. Berarti mau dia A, mau dia B, mau dia C, mau dia gimana, semua problemnya nggak cocok sama keinginan. Betul? Berarti keinginan itulah yang membuat kita terjebak di sini nih. Makanya di surat 22 ayat 52, jika kamu punya keinginan, setan akan masuk ke situ. Jadi banyak mau, banyak apanya? Banyak mau cenderung menderita pasti. Tapi bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari level-level pemahaman ini, berarti kita ngerti bahwa innalillah itu kembali kepada hukum yang namanya tauhid atau mengahad, untuk aku belajar melepaskan yang bukan aku, identitas, karena kita semua pada dasarnya adalah oneness ini yang gak terpisah gitu kira-kira. Paham Bu? Gampangannya ginilah. Ketika ngelihat siapapun pakai hashtag kamu adalah aku yang lain, maka menyakitimu juga menyakitiku. Menolongmu juga menolongku. Karena kenapa? Aku dan kamu sejatinya satu sumber di sini. Paham Bu? Berarti kalau pakai kacamata akhirat pun nih mohon maaf, nggak ada suku, bangsa, ras, agama, warna kulit apa semua, nggak penting. Yang ada di hadapanku adalah percikan Tuhan yang sama. Itulah kenapa Al-Baqarah 115 bilang, kemana saja kamu menghadap, kamu melihat Allah. Tapi memang rada susah sih ngelihat Allah di orang nyebelin Bu, susah banget. Allah gini-gini banget sih gitu. Nah. Ya. Tapi sebenarnya sistem kehidupan di dunia ini itu memang disengaja atau terbentuk dengan di kotak-kotak gitu ya. Terus bagaimana semua makhluk manusia yang ada itu punya kesadaran untuk tidak adanya perbandingan itu bagaimana ya, mulai dari small community atau bagaimana itu dari diri sendiri. Simpel Bu. Tapi ternyata kehidupan itu politik, partai, apa itu sudah mengotak-otakan. Iya. Apakah nanti di kemudian hari ada masa di mana orang akan menjadi satu? Di kemudian hari? Di kemudian Ya. hari. Intinya cuma satu Bu, Ibu jangan banyak pikiran lah. Satu. Mau ngomongin kemudian apa? Belum ada. Betul nggak? Dan start with individu, dah selesai. Yes. Itu ngomong paling simpel aja deh. Itu ibu-ibunya paling udah umur mantu semua ya, mantu. Iya. Terus gimana merespon kadang-kadang kalau anak kita pacaran dengan orang beda agama? Saya yakin semua di sini pasti nggak mau. Iya. Tapi kan kita balikin lagi, agama berada di mana, di bawah. Betul.
Betul. Kenapa nggak mau coba? Kalau saya nggak apa. Ya nggak gini, kan ada kenapa nggak mau kan? Berarti kan ada sesuatu belief system yang membuat dia ada di sini kan? Itu. Itu kan susah banget. Susah, apalagi di Indonesia. Jadi di Singapura aja. Gitu. Karena problemnya bukan urusan beda agama, bukan. Punten ya, mohon maaf ya. Iya, problemnya berarti urusannya apa coba? Netizen. Udah. Iya. Urusan nikah beda agama tuh bermasalahnya sama tetangga sih. Karena kan kalau bicara dalam konteks ini, kata kuncinya bahwa ya kalau kita paham di level ini ya. Tapi kan ya mohon maaf ya, masyarakat kita jangan-jangan 99% kan nggak di sini gitu. Itu aja, Bu. Tapi maksudnya tuh dengan kehidupan seperti ini, kita menjadikan pemikiran yang sama itu maksudnya kepada Allah semua sama ini. Apakah akan bukan karena pikiran ya, tapi apakah itu sebenarnya tujuan daripada kehidupan? Oke, saya jawab ya. Gini Bu. Bu tadi ada hukum paradoks nggak dalam hidup? Ada hukum tarik menarik nggak? Ada hukum perbedaan nggak? Jadi ibu jangan berpikir semuanya akan damai 100%, nggak bisa. Nggak bisa. Karena hidup ini selalu ada konteksnya yin yang. Relatif. Iya, Bu maaf ya kalau dunia damai semua nggak rame atuh Bu. Iya, kan kita datang ke sini suruh jadi drama ya. Iya. Jadi maksud saya ibu-ibu please kalau lagi punya masalah jangan pengen cepat masalahnya beres. Kenapa coba? Selesai yang satu datang yang berikutnya. Sama aja. Berarti bukan urusan beres atau tidak masalahnya, tapi aku mencintai prosesnya atau enggak gitu. That's the point. Oke? Paham ya? Bu, kira-kira kalau kita paham ini konteks semua ini, minimal satu aja, ada less worry di sini, Bu. Iya dong, nggak banyak takut ini, takut itu, takut ini. Kan kita banyak didongengin narasi-narasi yang menakutkan, betul nggak? Iya. Dan kebanyakan orang itu mempercayai hal yang nggak masuk akal gitu loh, Bu. Iya, tapi ingat, otak kita didesain bukan yang masuk akal atau enggak, tapi yang nyaman. Udah gitu aja. So what make you comfort, go ahead. Tapi ingat, ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Pasti ada hukum sebab akibat. Makanya perlu banget untuk lepas dari yang namanya zona nyaman. Oke. Sip ya. Bu ingat ya, kita lagi ngomongin sistem hukum nih ya. Nggak ngomongin fikih nih. Kalau ngomongin fikih, ibu ngundang ustadz gitu. Ya karena kan fikih itu hukum kan, hukum A, hukum B gitu. Saya nggak ahli di situ gitu. Tapi kita bicara dalam konteks universal base gitu kira-kira. Jadi kalau ada orang, aku sih meyakini ini gini-gini, ya udah. Aku sih meyakini ini gini-gini, ya udah. Tapi nanti kita bicara dalam konteks yang namanya realitas gitu. Oke. Sip. Udah, terakhir nih. Baru kita masuk ya, dikit aja. Nah, Bu, at least nih ya. Saya tuh hari ini tuh nulis judulnya tuh vibrasi sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. At least gini Bu, yang akan menyelaraskan kita dengan semesta, setidaknya kita tahu bahwa kita ini punya segitiga jiwa namanya. Jiwa. Jadi aku 4 itu jasad. Nih yang kelihatan ya. Aku 3 itu jiwa. Berarti aplikasinya. Aku 2-nya itu ruh, energinya. Aku 1-nya itu sumber. Allah. Jadi 1, 2, 3, 4 ada di sini barengan nama kita sekarang nggak kira-kira? Iya dong. Jadi nanti vice versa namanya, berbolak-balik. Jadi mau ketemu Tuhan, quote and quote, ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat? Maka nggak usah ngurusin orang yang jauh. Iya. Makanya kan di Quran balik lagi, peliharalah dirimu dan keluargamu. Balik lagi ke sini gitu. Oke? Dah. Satu aja Bu. Gejolak jiwa kita sangat menentukan interkoneksi dengan Tuhan sama Allah. Jadi saya bagi 2 nih. Ada gejolak di level rendah,
ada gejolak di level tinggi. Oke? Ini kalau kita ngomongin vibrasi nanti kita dalemin ya, gampangannya begitu. Nah, kira-kira ibu-ibu ada di gejolak level rendah, tolong waspada. Karena udah pasti ketika ada di gejolak rendah, udah pasti kerjaannya nolak hidup aja. Menolak kehidupan. Ingat, ujung dari Allah, ujung-ujungnya adalah realitas. Atau yang disebut kenyataan. Bu, kita bisa nolak kenyataan nggak? Kalau nolak bisa. Karena aku nolak tuh. Tapi semakin kenyataan ditolak, semakin kita nggak selaras sama hidup, betul nggak? Jadi Bu, at the end of the day, PR kita semua hanya menerima. Accept. Jadi kalau tipikal orang, aku tuh nggak terima, udah pasti aja. Sini nih. Aku tuh nggak terima digituin, aku digituin. Berarti saat nggak terima digituin, egonya lagi tinggi nggak kira-kira? Nah, gitu. Ingat nggak waktu kita ngomongin belenggu diri, Bu? Satu, Bu. Please kita belajar nomor satu. Nggak usah pengen dihargai, itu nomor satu aja. Please. Karena semakin pengen dihargai, semakin ada terjebak di sininya tinggi banget gitu. Oke? Nah, ini yang ibu-ibu perlu waspada dari saya sebut level emosi namanya. Nanti si tabel ini saya kasih ibu-ibu baca, next pertemuan kita akan dalemin satu persatu. Next pertemuan kita beres-beres emosi, boleh ya Bu ya? Oke, kita kalibrasi lah gitu. Satu Bu. Hati-hati kalau ibu-ibu sering banget ada di rasa yang namanya shame atau yang disebut rasanya banyak dalam tanda petik malu. Shame. Atau shame itu dalam konteks aku merasa tidak berharga. Wah, udah aja. Aku mah apa tuh gitu. Pokoknya ini tuh nggak precious aja gitu. Karena dalam tabel the level of consciousness, shame, rasa malu, ini level yang paling rendah banget. Levelnya cuma 20. Nanti paling atas 1000. Jadi kalau orang banyak tidak menghargai dirinya, which is dia lupa sama dirinya, itu terjebak di level ini, udah pasti akan banyak terjebak di level-level rendah aja udah. Makanya sekarang lagi di mental issues itu lagi banyak banget ngomongin tentang self love. Orang-orang yang terjebak di level 20 rendah itu biasanya orang tipikal orang people pleaser. Susah mengungkapkan perasaan, nggak bisa bilang enggak, ngeiyahin semuanya meskipun nggak enak. Wah, udah aja. Berarti dia punya problem sama feel-nya. Dia susah bilang enggak, nggak enakan. Wah, udah timur banget sih emang. Jadi bahasa istilahnya, kebanyakan membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Yang sekitarnya hangat tapi dirinya kebakar gitu. Ini namanya Sinterklas syndrome. Ya, superhero syndrome. Pokoknya aku baik buat mereka, oke. Bahkan buat siapa, tapi dia melupakan dirinya gitu. Jadi hati-hati di situ gitu. Ini saya gini ya Bu ya, saya pernah survei, wah ini mau udah berapa ratus kali gitu saya survei. Saya pernah survei gini sama orang-orang kalau lagi seminar, 100-200 orang, saya tanya gini. Siapa orang yang paling berharga dalam hidupmu? Jawabannya apa coba? Ibunya, anaknya. Iya. Dan yang jawab dirinya sendiri itu less than 12%. Jadi begitu ada ditanya, siapa sih yang paling berharga dalam hidup? Cucu, anak, ibu. Tapi yang menarik yang jawaban pasangan nggak ada tuh. Nggak di top of mind gitu maksudnya. Oke? Jadi hati-hati, once ada shame. Once ada rasa malu, merasa rendah diri. Minder. Aku tuh kayaknya nggak pantas deh. Udah Bu. Udah aja. Ya, hati-hati ya. Karena ini level top down. Maaf ya, orang banyak terjebak di level 20, di level 0-nya itu sama dengan peniadaan diri. Pasti dia pengen suicide. Ya. Sip ya. Makanya sekali lagi, ini perlu kita cek and recheck. Naik satu level adalah guilt namanya, merasa bersalah. Udah Bu, apapun yang dulu, aduh aku tuh
itu tuh salah aku. Aduh, kalau aku nggak gitu, udah Bu, itu udah aja. That's not good. Oke, jadi please jangan lama-lama ada di level-level merasa bersalah. Naik satu level itu namanya putus asa. Udah deh, over, selesai, udah. Ingat loh Bu, di Quran di 12:86-87, justru orang yang berputus asa di dalam Quran disebut orang kafir. Jadi kafir bukan urusan agama, bukan. Once kita nggak ada hope, there is no hope, kafir tuh. Berarti dia lagi tertutup dari kasih sayang Tuhan gitu. Oke, jadi once ada rasa-rasa, udah nih, mau gimana lagi udah. Nah, naik satu level, itu adalah totally, extremely sad, sedih berlebihan, lebay. Jadi jangan lupa memanage sedih Bu. Terutama kesedihan tertinggi itu biasanya ketika dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dan itu dianggap sebagai normalisasi bahwa kalau ada orang yang dicintainya meninggal harus sedih. Iya. Yang lebih bahaya lagi Bu, saat udah meninggalnya 10 tahun yang lalu sampai detik ini masih ditangisi. Wow, berarti terlalu lama ada di level ini. Jadi ibu-ibu jangan lupa ya, kalau ibu-ibu sedih, ibu-ibu komitmen aku mau sedih berapa lama, dikasih. Serius Bu, karena kalau kita nggak punya batasan waktu, kita akan over and over. Misal, di kehilangan A, B, C gitu. Saya tiap hari hampir ngomongin gini Bu, kucing mati mah nangis juga, gitu sama Bu. Tapi waktu itu saya regulasi, ini kucing kesayangan nih udah 2 minggu sedih, saya 2 minggu saya mengizinkan diri saya sedih. Tapi after 2 minggu, move on. Karena tidak ada yang membuat kita move on kecuali diri sendiri. Titik. Mau nyari tolong ke siapa-siapa, nggak ada yang nolong. Oke? Sip ya. Satu berikutnya adalah takut. Jangan banyak takut, Bu. Cemas. Anxiety gitu. Biasanya dia akan terlalu hidup di masa depan. Di future. Nanti kalau gitu. Ingat ya, besok nggak ada Bu. Besok itu konsep. Ingat rumus angkot aja Bu pokoknya. Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar nggak? Besok bayar karena besok pun hari ini. Nggak ada hari besok, semuanya selalu hari ini. So itulah kenapa life is always now. Oke? Naik satu level lagi, di atas takut banyak mau, keinginannya nggak terkontrol. Craving mulu. Ingat, kalau orang pengen, berarti dia kekurangan. Makanya pengen. Keinginan datang dari perasaan kekurangan. Ya, naik satu level lagi, itu disebut marah. Naik satu level lagi disebut pride, bangga. Nah, level ini ke bawah, ini disebut danger zone, zona merah. Makanya dalam bahasa Quran ini disebut nar. Apa itu nar? Neraka. Ibu jangan nunggu neraka yang lama-lama nanti, jangan Bu. Saat ibu lagi putus asa berarti lagi di saat lagi merasa bersalah lagi di Jadi kalau ini semuanya sering muncul keseharian, berarti zona narnya semakin muncul gitu. Oke? Nah, tolong diregulasi. Nanti saya kasih ini lengkapnya. Hari-hari ibu cek, aku ada di marah nggak ya? Aku ada di sini. Nah, kalau kita nanti udah ngerti ada di mana seringnya, kita bisa memetakan gitu. Nah, nanti ya paling atas itu disebut cinta, Bu. 600 nih levelnya. Love, compassion, peace, damai. Makanya kenapa segala sesuatu diawali dengan Rahman Rahim, itu bukan ngomong bismillah minum. Bukan sih Bu. Bismillah bukan, tapi emotion kita, feel of consciousness kita sebisa mungkin lepas dari level rendah untuk ada di love gitu. Penuh dengan welas asih. Makanya kalau orang jarang diwelas asih, terjebak di sini, banyak di neraka nanti. Gitu. Oke? Nanti ada 17 step, Bu. Jadi nanti gampangannya energi itu 1, vibrasi itu 2, frekuensinya ada 17. Nah, nanti per frekuensi kita beres-beresin satu-satu.
bulan depan lah. Next pertemuan. 2 minggu lalu ngomong juga begitu. Iya. Bu, tapi nggak apa-apa ya. Soalnya kalau cepet-cepet tuh, tapi bulan depan kita langsung start ke sini ya. Sip. Soalnya tadi kan ada banyak yang baru juga, jadi agak kita gini-gini. Oke? Dapat ya? Get something? Dah. Ya. Kenapa? Gini. Energi itu kan source satu. Ya. Vibrasi itu, energi ini mau dipakai ke arah positif atau negatif, that's your choice, gitu. Gitu. Vibrasi itu adalah entah itu positif atau negatif. Nah, bahasa gampangnya, energi itu akan membawa kamu konstruktif atau destruktif. Contoh. Bu, marah energi bukan? Bisa kita pakai nggak? Bisa. Bisa dipakai apa aja? Macam-macam. Nah, kalau ibu-ibu marahnya sadar, begitu marah, zumba gitu, olahraga. Atau bersih-bersih, terserah. Marah, tapi akhirnya menyehatkan dan jadi bersih. Tapi ada orang yang nggak sadar, begitu marah, lempar piring. Rugi. Udah marah, piring hilang gitu. Gitu, Bu. Nah, makanya nanti si frekuensinya ada 17 di sini. Macam-macam. Dari negatif ke bawah, dari positif ke atas. Nah, tadi tuh yang saya ceritain, itu emosi-emosi destruktif di level bawah, gitu kira-kira. Jadi semuanya urusan sama how we regulate our emotion. That's it. Itu namanya khusyuk nanti. Dibawa kemana? Betul. Makanya emotion punya 40% peran dalam hidup kita. Kecerdasannya maksudnya ya, EQ. IQ itu cuma 4%, Bu. Pinter tapi nyebelin, nggak asik juga sih gitu. Misalnya. Gitu, Bu. Jadi kata kuncinya nanti penting banget untuk regulate IQ, emosional, nanti ke SQ. Tiap hari emosi diregulate nggak? Dalam tradisi Islam. Iya, suruh sholat, Bu. Sholat itu kental banget kaitannya sama ini loh. Makanya nanti suruh wudhu dulu. Makanya kenapa ada azan, kenapa ada qomat, gitu. Itu semuanya konteksnya masuk ke mana? Untuk meregulasi emosi. Makanya kata kuncinya nomor 1, nanti kita akan punya self-awareness. Pasti. Tapi suka ada tantangannya, Pak. Kadang-kadang orang bilangnya, oh itu eskapis gitu, karena positif terus ngelihatnya. Makanya saya nggak bicara positive thinking, tapi netral thinking, positive feeling, Bu. Beda. Bu, jangan jadi orang positive thinking, jangan, Bu. Nggak bagus. Contoh nih ya, ada asap. Wah, positif. Tukang sate. Padahal kebakaran. Iya. Jangan, Bu. Jangan jadi positive thinking. Tapi positive feeling itu different kind. Beda. Gitu. Sebenarnya makanya ibu-ibu jangan banyak keracunan motivator aja. Udah. Gawat. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, gimana? Jadi nggak realistis gitu. Oke? Gitu, Bu ya. Ini dapat something? Dapatnya tuh gini ya, dapat. Bu, pertemuan berikutnya pokoknya mau nonton atau enggak, kita langsung ke praktek aja boleh ya? Udah ya, supaya nggak muter-muter lagi ya. Kita regulasi si 17, nggak 17 lah, 5 dulu aja. Nanti kita rilis. Nanti pakai metodologikalnya namanya meditasi gitu. Oke? Sip? Cukup ya? Oke, kita hening dulu sebelum kita tutup. Santai dan rileks. Kita boleh rileks sebentar, lepas. Al-Fatihah. Auzubillah. Izinkan dirinya untuk beberapa saat ini hanya untuk menikmati nafas, membiarkan pendengarannya apa yang mau dia dengar, tidak menilai,
Dan hanya untuk sadar duduk di sini saat ini dengan nafas masuk gembira dan nafas keluar melepaskan semua apa yang beban, tidak nyaman, dilepaskan. Saat tarik nafas, bersyukur, berterima kasih. Saat nafasnya keluar, lepaskan semua perasaan tidak nyaman, semua apa yang masih digenggam, masih dipegang, dilepaskan. Dan saat pikiran loncat ke depan atau ke belakang, kembali lagi ke nafas. Hanya untuk menonton, menyaksikan, mengobservasi nafasnya masing-masing. Santai dan rileks. Hanya bersyukur, berterima kasih. Hadir utuh di sini saat ini. Sedalam hati, seluas jiwa kita dengan penuh kasih sayang, berterima kasihlah kepada tubuhnya, kepada jiwanya, dan seluruh keberadaan kehidupan. Terima kasih. Dan membiarkan apapun yang berat, tidak nyaman, sekali lagi dilepaskan melalui nafas keluar, santai dan rileks. Dan membiarkan kasih sayang Allah untuk hadir dalam hati kita, membuka hatinya penuh dengan syukur, terima kasih. Dan melepaskan semua yang masih ditolak, termasuk niatkan untuk memaafkan apapun dan siapapun yang belum dimaafkan, dilepaskan. Berterima kasih kepada momen-momen yang kita gak suka, terima kasih. Berterima kasih kepada siapapun orang yang kita benci, terima kasih. Dan melepaskan semua kebencian, kedengkian untuk dimaafkan. Lepas, santai dan rileks. Lepas, santai dan rileks. Nikmati saat ini. Tidak menghiraukan masa depan dan masa lalu, lepas. Wahai para jiwa, istirahatlah. Istirahatlah sejenak dari kecemasan.
ketakutan, kekhawatiran, istirahatlah. Izinkan istirahat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu. Boleh saling berpelukan dengan teman sebelahnya untuk berterima kasih dan saling memaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.